Bila saya menjadi seorang presiden, hal pertama saya lakukan adalah memeriksa seluruh pejabat-pejabat lembaga negara, mulai dari bawah sampai tingkat paling tinggi, penegak-penegak hukum semua, hakim, jaksa, polisi, dan seluruh pejabat-pejabat lainnya. Cek seluruh harta bendanya, aset-aset. 2013 seorang hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mosta, ditangkap KPK karena kasus korupsi. Sangat menghebohkan sekali. Ini lagi-lagi seorang hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyanto ditangkap juga oleh KPK. Lagi-lagi masalah korupsi ini. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya para hakim pengadilan. Ada Kartini Marpaung, Hakim Heru Kisbandono, Hakim Asmadinata, dan masih banyak yang lain lagi. Hakim-hakim ini sepertinya wakil Tuhan di muka bumi ini, tetapi tidak sesuai namanya, tidak memiliki akhlak yang baik, atau memang mereka ini mafia yang sengaja bersembunyi di balik gelarnya. Aneh tapi nyata, itulah gonjang-ganjing dunia hukum kita yang ada di Indonesia. Oknum-oknum mafia di pengadilan ini sangatlah merusak dunia hukum. Kepada siapa lagi masyarakat percaya? Kemana lagi masyarakat mengadu? Bagaimana bisa ada kebenaran lagi? Jaksa-jaksa semua ikut terseret kasus korupsi. Pejabat-pejabat lembaga negara, polisi juga, menteri juga. Dan lucunya, hukuman mereka ini mendapatkan potongan. Entah apa alasan yang dungu-dungu itulah. Seorang lagi, rektor pun kena tangkap. Sangat memalukan sekali dan mencoreng dunia pendidikan kita. Profesor, tapi isinya kompresor. Intinya, hancurlah negara ini bila tidak secepatnya diperbaiki. Tentu kembali kepada pemimpin nasional kita. Siapa dia? Yaitu presiden. Saya menduga bahkan yang tampak ini hanya sedikit saja, yang lain masih berjalan dan enjoy saja. Menurut hemat dan analisis saya, bahwa masalah fundamental bangsa ini, saya banyak membaca, saya banyak melihat sejarah, yaitu masalah itu berada di dalam penegakan hukum, baik itu kepolisian, jaksa, hakim, dewan, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang mentalnya tidak baik. Saya katakan bahwa apabila memang penegak hukum ini betul-betul tegak lurus, dia tidak terpengaruh, tidak bisa didikte, siapa yang salah ditindak dengan tegas tanpa pandang bulu. Pejabat-pejabat atau mafia itu dibongkar, ditangkap dan hukum sesuai aturan yang berlaku. Bukan malah diperlakukan istimewa, hukuman-hukuman mereka dikorting. Makanya selalu ada mafia baru karena seperti begitu keadaan hukumnya, dan tidak sedikit pun ada ketakutan mereka lagi. Itu kekuatan lembaga-lembaga atau sebuah institusi tersebut. Satu komando, saling membela, saling melindungi, saling melengkapi, tidak peduli yang baik ataupun yang buruk. Termasuk hebat atau aturan di negara kita ini semua lengkap. Misalnya perasaan tidak senang atau tidak nyaman aja bisa masuk bui seseorang. Masyarakat kecil diatur sedemikian rupa, rapi, dan hukumnya tegak. Tetapi di atas tumpul biasa, siapa yang dekat dengan si A, yang memiliki backingan, ada uang, Anda aman, Anda bisa mengatur semuanya. Langsung kita ke jantungnya. Bila saya menjadi seorang presiden, hal pertama saya lakukan adalah memeriksa seluruh pejabat-pejabat lembaga negara ini, mulai dari bawah sampai tingkat paling tinggi, penegak-penegak hukum semua, hakim, jaksa, polisi, dan seluruh pejabat-pejabat lainnya. Cek seluruh harta bendanya, aset-asetnya. Apabila tidak sesuai atau tidak dapat dibuktikan dengan benar, tangkap dan pecat
serta sita semuanya. Kemudian, bila disembunyikan hartanya, tambah lagi hukumannya lebih berat. Yang kedua, merekrut pejabat atau spesifiknya para penegak hukum, hakim, jaksa, dan pejabat tinggi kepolisian harus yang sudah teruji, dapat dilihat daripada keputusan-keputusan atau vonis yang pernah dia lakukan, dan libatkan masyarakat menilainya, para akademis semua. Kemudian terus diawasi kegiatannya, bukan hanya masalah administrasinya yang diperiksa, kemudian bisa menjabat. Yang ketiga adalah bila saya menjadi presiden, menyadap setiap komunikasi para pejabat ini, terlebihnya para penegak hukum ini, kemudian baru direkomendasikan ke pihak yang berwenang, misalnya kepada KPK atau pihak kepolisian. Yang keempat adalah naikkan gaji penegak hukum ini supaya maksimal tugas-tugas mereka. Misalnya di kepolisian berikan gaji 50 atau 100 juta lah. Nah, dengan demikian dia berwibawa dan tidak sembarang terpengaruh sogokan, pungli, baik dari pejabat mafia dan pebisnis mafia ini juga. Kemudian libatkan tokoh-tokoh masyarakat, kaum intelektual dan mahasiswa yang membantu mengawasi dan mengaudit setiap pejabat-pejabat yang ada di setiap daerahnya. Yang kelima yang saya lakukan apabila saya menjadi presiden adalah buat lembaga pengaduan masyarakat di mana langsung terhubung ke pihak istana, dan petugas-petugas ini mereka membaca seluruh atau setiap pengaduan masyarakat, kemudian diteruskan langsung kepada pejabat atau kepada polisi yang ada di daerahnya. Masyarakat yang mengadu faktanya, apalagi kalau masyarakat ini melawan pejabat atau orang kaya, pasti tenggelam itu kasus, tidak ada gunanya. Kalau ada yang bilang ini solusi bertentangan atau sulit dibuat ini dan itu, saya katakan pikiran Anda yang sungsang dan beku. Semua kok aturan apapun dan undang-undang apapun yang ada di dunia ini dibuat oleh manusia, bukan hantu. Demikian saja, semoga bermanfaat dan semoga sampai kepada para pejabat dan kepada pemimpin kita apa yang saya utarakan ini. Salam akal sehat, buka mata, buka hati.